hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kemarin kita sudah bicara Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Itu Jeba ada kasih masuk di grup karena bahannya saya ambil dari teman dulu. Pernah ikut sama-sama pembinaan, lulusan dari Australia, ikut sama-sama pembinaan STT. Sekarang udah doktor. Itu kita sudah lewati. Kita juga sudah menjelaskan mengenai Efesus 4 ayat 7 sampai 12. Nah, sekarang kita masuk ke Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Efesus pasal 1 sampai 3 itu knowing your calling. Kita mengetahui panggilan Tuhan. Itu di Efesus 1 ayat 18. Itu doa Paulus ya, yang merupakan firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Karena kalau kita punya mata hati tidak diterangi, tidak mungkin kita mengerti panggilannya Tuhan. Nah, panggilan Tuhan itu terdiri dari pasal 1, 2, dan 3. Pasal 1 di mana Allah Bapa merencanakan keselamatan manusia sebelum malah dunia dijadikan. Yesus Kristus yang melakukan sampai turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk melaksanakan apa yang Allah Bapa rencanakan. Allah Roh Kudus memeteraikan dan memberikan jaminan. Knowing your calling itu Efesus 1 pasal 1 sampai 3. Itu adanya di Efesus 1 ayat 18 sebagai yang dikasih tahu. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi panggilan Kristus di dalam pasal 1, 2, 3 itu harus diterangi mata hati kita, baru kita bisa mengerti panggilannya. Betapa kayanya, kemuliaannya bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kemudian masuk pasal 4, living your calling. Nah, ini yang kita pelajari kemarin ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa yang telah Tuhan berikan di dalam pasal 1, 2, 3 merupakan panggilan kepada orang-orang yang akan diberikan kemuliaan. Sekarang masuk pasal 4, kita harus hidup sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan di pasal 1, 2, 3. Ya. Francisca Gino. Ya. Francisca Gino ini, dia profesor dari Business Administration di Harvard Business School. Dan dia punya mata pelajaran dan suka memberikan di mana-mana dia dipanggil mengenai honesty dan ethical behavior. Kejujuran dan perilaku. Tetapi ternyata diselidiki tahun 2025, ternyata dia plagiat. Profesor itu dipecat. Jadi apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia bilang kejujuran, padahal dia tidak jujur.
Ini munafik kan. Nah, itu sebabnya dia dipecat. Padahal penghasilannya itu luar biasa. Panggilan di pasal 1, 2, 3 yang diberikan kepada kita itu yang disebut doktrin ya. Doktrin. Nah, sekarang etikanya, bagaimana mempraktekannya. Nah, ini living your calling. Nah, di Efesus 4 ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu di Efesus 4 ayat 1. Jadi pasal 1 sampai 3 itu doktrin, pasal 4 sampai 6 itu prakteknya, etikanya. Jadi Paulus tidak pernah bicara langsung ke praktek. Dia selalu harus memberikan pengajaran dulu. Apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Nah, baru dia masuk. Oleh karena itu kamu praktekkan sesuai dengan apa yang telah diberikan. Itulah hidup yang berpadanan dengan panggilan. Efesus 4 ayat 1 sampai 6 itu hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan yang disebut di Efesus 4 ayat 1 lewat karakter kita. Nah, ayat 2 itu mengatakan karakter kita itu harus rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, saling membantu untuk mencapai kesatuan. Jadi kesatuan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, saling membantu. Nah, kemarin kita bicara mengenai pasal 4 ayat 7-16 ya. Pasal 4 ayat 7-16. Ini dia. Hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan bukan hanya karakter kita, tetapi lewat pelayanan kita. Nah, lewat pelayanan ini, jadi kalau pertama ini untuk kesatuan, unity, ini diversity, bagaimana orang-orang yang dipanggil itu beragam-ragam. Ada 2 anugerah yang Tuhan berikan. Kepada semua orang percaya, anugerah rohani yang Tuhan berikan. Itu adalah modal kita. Ini bukan model ya, modal. Itu adalah modal kita. Masing-masing setiap orang percaya diberikan anugerah. Kemudian yang kedua, diberikan kepada pimpinan rohani. Jadi pasal 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia atau anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi semua masing-masing kita diberikan anugerah rohani menurut ukuran Kristus ya, yang anugerahkan. Itu merupakan modal kita. Kemudian di ayat 11, dan ialah Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi yang kedua, anugerah itu hanya diberikan kepada pimpinan rohani. Jadi kalau di atas ini modal kita karena diberikan masing-masing sesuai dengan ukuran yang diberikan kita masing-masing tidak sama ya. Tetapi semua diberikan anugerah. Nah, dikasihlah pimpinan rohani. Rasul, nabi itu Alkitab itu sudah selesai. Baru dikasih hamba Tuhan, evangelis, gembala, gembala sidang, dan pengajar-pengajar. Maksudnya diberikan itu untuk mengajari yang diberikan anugerah kepada masing-masing kita. Diperlengkapi. Demi untuk pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 13-16. Ini yang kita akan pelajari sekarang. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini kesatuan iman. Kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketiga, pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini kedewasaan penuh. Jadi ini 3 ini ya. Jadi target positif dari apa yang Tuhan berikan anugerah kepada masing-masing kita, diberikan pelatih, hamba-hamba Tuhan untuk melatih sebagai tubuh Kristus sampai dapat target positif ya. Kesatuan iman, pengetahuan anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, ini pengetahuan anak Allah ini satu waktu kita jelaskan. Kalau yang di atas kemarin kita akan jelaskan mengenai rendah hati. Karena itu adalah dasar. Kalau itu dasar tidak ada, mau bangun apa saja ke atas itu ambruk.
Nah, itu sebabnya sangat penting. Nanti kita bicarakan berikut ya. Nah, kemudian nanti satu waktu kita bicarakan ini pengetahuan. Jadi kalau kita mengerti pengetahuan anak Allah ini, kalau bahasa Indonesia tidak terlalu jelas ya, tapi kalau bahasa aslinya, waduh, luar biasa ini semuanya. Tapi nanti ya, nanti kita masuk dalam tanya jawab aja itu. Supaya ayat 14, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia akan menyesatkan. Nah, kalau kita tidak capai ini ada dampak negatif. Apa negatif itu? Itu artinya ketidakdewasaan. Di sini disebut sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, instability. Ini ketidakstabilan. Di sini karena kalau anak-anak itu gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Apalagi dengan media sosial ya, banyak sekali angin pelajaran dari mana-mana. Kalau kita tidak kuat dewasa iman, kita akan jadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan. Itu sebabnya dampak negatif ini harus dihindari dengan target positif. Banyak kita yang umurnya sudah dewasa tapi iman kita sangat kurang sehingga gampang sekali ditipu, gampang sekali diombang-ambingkan. Ada satu pengakuan dia pendeta GRI di Sydney, ya Agus namanya, pendeta Agus ya. Dia waktu kuliah dia mengambil teknik industri. Semester pertama dia itu IP-nya, indeks prestasinya hampir 4. Tetapi setelah itu dia merasa ada panggilan, dia ada lahir baru, dia ikut dan gereja itu ada pembinaan-pembinaan di mana dia banyak bertanya, pendetanya bilang, "Kalau ini percaya saja, jangan pakai akal." Wah, itu tertanam kepada dia. Jadi sampai dia berdoa supaya dia kalau bisa bodoh. Dia tidak mau pakai akal. Jadi semester 2, 3 itu anjlok dia punya nilainya ya. Nah, setelah semester terakhir dia kenal reform. Pendeta Stephen Dong, dia bilang, "Loh, kok lain ini dia punya pengajaran. Ini kok dia orang pintar sekali, pakai akal kok bisa diberkati." Akhirnya dia masuklah di reform. Baru dia sadar di semester terakhir, dia bikin makalah itu sampai dia dapat A. Tetapi dia sudah tidak bisa menutupi yang kekurangan di semester sebelumnya yang dia anggap tidak perlu pakai otak. Ya. Akhirnya dia lulus juga, tetapi dia sangat menyesal dengan ajaran yang menyatakan percaya saja, tidak usah pakai otak. Padahal di dalam Alkitab kan pembaharuan akal budimu, pakailah akal budimu. Jadi prosesnya sampai kita menjadi dewasa, supaya kita terhindar dari kanak-kanak, kemudian tetapi dengan penuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi kebenaran di dalam kasih. Kita harus menyampaikan kebenaran karena kita sudah diberikan anugerah dan melakukan kebenaran. Jadi bukan hanya menceritakan atau menyampaikan, harus melakukan. Dengan teguh berpegang untuk bertumbuh ke dalam Kristus. Ke arah Kristus tapi bahasa aslinya ke dalam Kristus. Kenapa Paulus tekankan Kristus? Karena Kristus ini kan yang diurapi artinya. Yaitu jabatan Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Bagaimana pertumbuhan itu terjadi? Ayat 16 ya. Daripadanya seluruh tubuh. Jadi daripadanya seluruh tubuh. Jadi sumbernya daripadanya. Kristus sumbernya. Ya. Jadi Kristus adalah sumbernya. Yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan yang tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi Kristus adalah satu-satunya sumber untuk menyatukan dan memberikan anugerah. Tetapi sebagai instrumen, sebagai alat untuk apa yang Tuhan berikan,
jemaat-jemaat harus bekerja sama dengan penuh kasih, dengan intim untuk terciptanya satu gereja yang penuh kedamaian. Nah, inilah arti dari pasal 4, 1 sampai 16. Silakan Pak Pendeta tambahkan. Paulus itu di dalam dia membimbing, membina jemaat. Selain dia memberikan landasan-landasan doktrin, dia juga memberikan pengajaran tentang etika, apa yang harus kita lakukan. Sangat sistematis dan sangat detail, sangat rinci. Seperti di dalam Efesus pasal 1 sampai dengan 3, kita sudah beroleh anugerah keselamatan, sudah beroleh kehidupan yang kekal, kita sudah beroleh segala sesuatu yang berlandaskan kepada anugerah itu. Ternyata tidak bisa hanya tinggal di situ. Harus berkembang, harus aktif, tidak pasif. Bahkan harus lebih giat dia memberikan pengajaran-pengajaran itu. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur bahwa kita berada di bagian di mana kita beroleh kesempatan untuk dapat menikmati berkat-berkat rohani yang berdasarkan kepada pengajaran yang benar, pengajaran yang berdasarkan kepada kasih, pengajaran yang bertumbuh sehingga kita tidak terkungkung. Jadi Pak Pendeta, ada satu orang ibu, dia umur 65, sudah pensiun sebagai evangelis, namanya Lili ya, evangelis Lili. Dia sudah pensiun, tapi dia belajar lagi mengenai mental health, ya. Bagaimana brain jogging. Ternyata dia pelajari otak kita itu ada 86 miliar sel. Nah, dan 86 miliar sel ini manusia pada umumnya hanya pakai 10%. Dan orang-orang yang suka berpikir dan orang sampai jenius itu sampai 20%. Nah, karena dia tahu itu ada banyak hal yang bisa dieksplor. Ini kan tergantung latihan juga. Jadi dia tidak mau pensiun, dia belajar sana sini, dia dipanggil di mana-mana untuk mengajar pada orang-orang yang sudah sudah tua-tua untuk bagaimana supaya bisa lagi menggunakan otak yang masih tersisa, belum dipakai semua ya. Itu luar biasa. Ya. Dan persoalannya kan kita karena jarang di exercise, pertama jadi malas, dan baru mulai aja sudah menjadi hambatan. Nah, sebagai contoh misalnya otot ya. Sebagai contoh Lucky sekarang umur 77. Nah, dia itu kalau main pingpong sampai berjam-jam. Kenapa? Karena terlatih otot. Dia latih terus. Nah, coba kita yang nggak terlatih, baru main berapa menit aja sudah loyo. Karena nggak terlatih. Sakit sama otot. Iya. Nah, itu tergantung latihan. Otot maupun otak, kalau dilatih, otot ada otak itu 86 miliar sel. Dan pada umumnya cuma pakai 10%. Nah, orang-orang yang belajar sungguh-sungguh menggunakan otak, apalagi dengan AI sekarang ya, mereka menggunakan betul semaksimum mungkin yang mereka bisa capai. Betul. Itu jadi Ibu Lili ini dia mengajar pada orang-orang yang sudah tua-tua untuk bagaimana untuk mengeksplor otak yang ada masih tersisa. Karena 86 miliar, bayangkan ya. Nah, dia belajar akuatik, macam-macam dia belajar. Dia orang Chinese tapi tidak tahu Mandarin, dia belajar Mandarin luar biasa. Ya, pada umur 65 dia masih bisa explore dia kemampuan untuk otak.